Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Moms dan Dads ingin belajar pola asuh anak dan parenting dari ahlinya, sekaligus hiburan drama audio yang diangkat dari kisah nyata? Yuk dengerin podcast obrolan Meja Makan persembahan Medio by KG Media bersama Nakita dan Nova hanya di Spotify. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaunching Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak. BIAN dilaksanakan secara terintegrasi meliputi 2 kegiatan, masing-masing yakni pemberian imunisasi tambahan campak rubella untuk anak usia 9 bulan sampai 12 tahun, serta imunisasi kejar berupa pemberian OPV, IPV, dan DPT HB HIP bagi anak usia 12 bulan sampai 59 bulan yang belum lengkap status imunisasinya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pada 2021 lalu capaian imunisasi dasar lengkap Sulsel mencapai hampir 100%, sehingga dapat mengantarkan Sulsel menjadi peringkat pertama secara nasional. Namun imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan belum mencapai target. Imunisasi lanjutan itu meliputi imunisasi DPT HB HIP untuk mencegah sejumlah penyakit, diantaranya difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, radang selaput otak atau meningitis, radang paru-paru, pneumonia, campak, dan rubella. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pun memuji upaya Pemprov Sulsel menggenjot imunisasi dasar lengkap IDL. Budi mengaku dengan cakupan imunisasi dasar lengkap itu akan memberikan imun bagi anak-anak di masa depan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali akan mengaktifkan vaksinasi massal. Hal itu mengingat capaian vaksinasi di Sulsel belum mencapai target 100%, baik dosis 1, 2, maupun booster. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Bahtiar Baso mengatakan pihaknya akan melibatkan Forkopimda mulai tingkat desa di kabupaten kota. Bahkan TNI Polri juga ikut serta untuk menyukseskan program vaksinasi massal tersebut. Sedangkan Dinas Kesehatan akan menyiapkan tim vaksinator dari Puskesmas hingga posyandu pada masing-masing daerah. Bahtiar menyebut vaksinasi massal kali ini masih menyasar kabupaten kota yang cakupannya masih rendah, sehingga untuk tahap awal diprioritaskan 2 atau 3 kabupaten. Bahtiar menuturkan sejauh ini stok vaksin di Sulsel cukup banyak, karena itu pihaknya harus menggenjot kembali vaksinasi sebelum vaksin yang tersedia kadaluarsa. Pihaknya pun berharap Gubernur Sulsel Andi Sudirman menyurati Bupati Wali Kota untuk meminta para bawahannya menyukseskan vaksinasi massal ini. Jumlah kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLI atau tilang elektronik di Kota Palembang rencananya bakal ditambah oleh Polrestabes Palembang. Setidaknya 5-7 kamera akan disiapkan di beberapa titik. Hal tersebut diungkapkan Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Randy Surya guna memperketat lalu lintas mulai dari pelanggaran hingga pencegahan tindak kejahatan. 5-7 kamera ETLI tersebut akan dipasang di sejumlah titik mulai dari Jalan Soekarno-Hatta sebanyak 2 unit, 1 unit masing-masing di kawasan Simpang Macan Lindungan, Jalan Demang Lebar Daun, dan kawasan Nilakandi. Sedangkan untuk sisanya akan menyesuaikan tergantung lokasi yang perlu dipasang kamera tersebut. Program ETLI di Palembang saat ini telah bekerja sama dengan Pusinafis, sehingga tidak hanya kendaraan saja yang terdeteksi, melainkan wajah pengendara juga bisa terdeteksi dan diketahui data lengkapnya. Tidaknya ada 13 kamera ETLI yang telah beroperasi yang tersebar di sejumlah titik di Kota Palembang. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.